Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu bima kuntum ta'lamun. Walhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala ta'ala fil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kita memanjatkan puja puji syukur hanya milik Allah yang telah melimpahkan Pak Insya Allah kepada kita sekalian. Pak Insya Allah kesehatan, nikmat hidayah yang Pak Insya Allah bagi kita sekalian, dan kita dapat berkumpul sama-sama. Yang tak kalah penting adalah kesadaran, keinsafan, ketakwaan pada diri Bapak Ibu semuanya, dan kita dapat berkumpul bersama-sama ini untuk terlampau ini bersama-sama dalam kajian Al Quran. Bahkan yang kedua, selawat pasal semoga terlimpahkan pada seluruh Nabi dan Nabi Adam dan Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin. Insya Allah juga semoga selawat pasal semoga terlimpahkan pada seluruh keluarganya, generasi kita, keluarga kita yang akan datang, yang mau mengikuti Shiratal Mustaqim petunjuknya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kami sebagai narasumber untuk ahad ini ingin menyampaikan yang berhubungan yang sering kita sampaikan, tidak lebih tidak kurang, karena Al-Quran itu sering diulang-ulang ya, yaitu dengan istilah judulnya yaitu Rabbun. Rabbun, Bapak Ibu sering mendengar bahwa Rabb itu adalah milik Allah, dinisbahkan hanya milik Allah, yang secara artinya itu yaitu Allah sebagai Rabb itu adalah sebagai pemelihara, ya, sebagai pemelihara, maha pemelihara, maha mengatur, yang maha mengatur alam semesta raya ini, yang maha mengatur semua manusia, yang maha mengatur ya, semuanya, ciptaannya, makhluknya ya. Ada istilah dalam bahasa Arab itu misalkan ya, Rabbul Bait, yaitu kepala rumah tangga, Rabb mengatur. Ada istilah lagi yaitu dengan istilah Rabbul Amal, yaitu seperti pemilik kerjaan ya, bos lah, majikan memberikan pekerjaan. Kalau fiqhnya kita atau kata kerjanya ada istilah Robba Robbi ya, Robba Robbi itu mendidik, mengasuh. Robba Robbi, mengasuh, membesarkan. Maka ada istilah tarbiyah ya, itu masdarnya, mendidik, mengasuh, menumbuhkan ya, itu hampir sama. Nah, kadang masih terbolak-balik. Misalkan ada maaf, bukan menyalahkan, tetapi kita sama-sama kita belajar ya. Misalkan di surat Al-Fatihah yang kedua, ayat yang kedua yaitu Rabbul Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Seharusnya alamin itu bukan alam
Ya, memang dalam bahasa Arab itu alam, diartikan alam. Tapi dari alam itu dari akar katanya dari kata alima, yaitu ilmu. Orang yang berilmu. Memang kok ilmu. Ya. Kami lebih mengarahkan pada, mari kita buka ayatnya ya. Bukan misalkan kita buka ayat 9:129. 9:129. Surat 9 surat At-Taubah. 9:129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Jika mereka berpaling, maka fakul, kata-kata hasbiyallah, tujuanku hanyalah Allah. Tidak ada Tuhan, la ilaha illah, ya, tidak ada ilah kecuali Dia. Kepadanya aku bertawakal, wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Jadi di sini ada istilah Rabbul 'arsyil 'azim. Yang artinya adalah Rob, maha pengatur, maha pemelihara, Arsh. Arsh itu apa? Ya, Arsh itu adalah semesta raya ini. Maka banyak dipakai oleh ahli insinyur, arsitek ya, bahasa Arsh itu kan dari kata arsitek, Arsyil 'azim. Nah, sebenarnya ini mengindikasikan bahwa kita itu untuk berpikir ya. Arsy itu dianggap singgasana. Nah, singgasana seperti apa? Apakah seperti ini? Tentunya tidak. Setelah perkembangan teknologi, kalau mungkin waktu zaman dahulu belum ada ilmu astronomi, itu melihatnya Allah itu seperti sang maharaja. Nah, seharusnya melihatnya bukan seperti itu, karena Allah itu ya maha pencipta, tidak mungkin sama dengan makhluknya. Nah, jadi melihatnya bahwa Allah itu bukan Rabbul ardi ya. Tapi Rabbus samawat wal ard. Jadi samawat itu bukan hanya ard. Rabbul arsy tadi bahwa kita itu agar untuk diajak untuk bernalar ya secara luas, tidak membuat batasan-batasan pikiran, hingga kita itu kesadaran, ketakwaan kita itu muncul bahwa dengan bahwa Allah itu maha Rabb ya, Rabbul 'arsyil 'azim itu asal Allah itu di alam jagat raya ini, bukan hanya di bumi ini saja, bukan di planet bumi ini saja kuasa Allah, tapi di alam semesta raya. Jika kita itu bisa bernalar bahwa kita bisa menciptakan kesadaran kolbu yang mana tidak mengenal batasan waktu dan ruang. Ya, karena batasannya ya hanya di planet bumi ini saja. Jadi kita berpikirnya bahwa aturan Allah itu sangat luas, dimanapun. Misalkan Al-Quran dibawa di planet manapun, di alam semesta raya pun, manapun itu sama aturannya. Tentunya seperti itu. Jadi apakah Arsy itu? Ya tentunya setelah kita belajar ya, setelah ditemukannya teknologi ilmu astronomi, ya tentunya alam semesta itu seperti halnya galaksi-galaksi ya,
galaksi, terus kemudian satu galaksi alam semesta raya itu kan mungkin jutaan atau mungkin miliaran ya, karena memang tidak bisa dihitung. Satu galaksi itu apa? Satu bima sakti. Yang mana di situ satu galaksi itu atau bima sakti itu terdiri dari jutaan bintang. Satu bintang itu satu surya, satu matahari yang dikitari oleh beberapa planet yang kemungkinan juga ada satelit atau bulannya yang kitarinya. Nah, satu bintang itu satu solar system, satu tata surya. Itu mungkin di kajian-kajian yang lain mungkin tidak mungkin dibicarakan seperti ini. Kenapa kita bicara alam semesta raya? Karena itu adalah ciptaan Allah dan kita untuk membuka wawasan kita secara luas, tidak membatasi pikiran kita. Jadi Al-Quran, pedoman Allah itu berlaku universal. Jadi untuk menumbuhkan sifat kesadaran kita. Nah, di surat 9, 129 itu Bapak-Bapak Ibu, kita itu membacanya mulai seharusnya ya. Jadi 128. 128. Jadi kami sering kalau kajian itu membaca dengan ayat setelah atau sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita 129. Saya belum buka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya kurang lebihnya sungguh telah datang padamu rasul min anfusikum dari dirimu bangsamu, azizun yang mulia, alaihi atasnya, ma'anittum yang kamu rendahkan, harisun alaikum adalah harapan atasmu untuk ya istilahnya tidak berperang, perangi bil mukminin dengan orang-orang yang beriman. Ya, jadi Rasul itu dengan orang yang beriman, raufur rahim. Ya, di sini bahwa menyatakan bahwa Rasul itu adalah diambil dari dirimu sendiri, dari kaummu sendiri. Tetapi kebanyakan Rasul-Rasul itu ya mohon maaf, direndahkan, diledek, dibully. Kalau sekarang banyak bully, dilecehkan, diolok-olok. Itu berlaku dari sejak dulu dan sekarang dan akan datang. Nah, 928 itu juga hampir sama dengan surat 2 129. Ya, 229 ya, 129 314 itu. Kita tidak buka itu ya, kita bicara tentang Rabbul Arsyil Azim. Jadi bahwa Rasul itu ya, kemarin untuk bahasan tentang bab Nabi dan Rasul ya Bapak Ibu, bisa membedakan antara Rasul dan Nabi ya. Kita bicara lagi tentang masalah Rob ya, bahwa Allah itu maha mengatur, maha memelihara alam semesta raya ini. Yaitu yang telah saya sampaikan, yaitu Rabbus sama wal ardh. Banyak ayatnya ya. Mari kita buka surat 13 Ar-Ra'd. Ya, Ar-Ra'd 13.
16. 13 16. Ra'd. Akhirnya agak panjang Bapak-bapak ini. Saya bacakan aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man rabbus samawati wal ardh qulillah. Qul afattakhadtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wa la darra. Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawil dhulumatu wan nur am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabbahal khalqu 'alaihim qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Yang artinya kurang lebih demikian. Qul, katakanlah. Ya, ini berarti mukhotobnya yang diajak bicara itu para Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sudah ada, tentunya ayat ini berlaku untuk kita semuanya. Siapa? Man Rabbus samawat. Siapa? Ya, Rabbus samawati wal ardh. Samawat ini diartikan itu masih langit-langit ya. Tentunya kita dengan kajian Quran kita sudah belajar bahwa langit adalah sesuatu benda yang mempunyai atmosfer. Sama bisa juga langit, bisa juga atmosfer, bisa juga ya di atas kita lah, alam semesta raya. Kalau samawat wal ardh berarti identik bahwa ada wawul yang sama, istilahnya perbandingan antara sama dengan ardh. Jadi tentunya samawat itu sama dengan ardh atau bumi, atau bahasa Inggrisnya earth. Bahasa Inggrisnya earth. Ya. Earth itu adalah bumi. Katakanlah man rabbus samawati wal ardh. Qulillah, katakanlah ya Allah. Kemudian katakan lagi, qul khattum min dunihi. Katakanlah, apakah kamu patut untuk mengadakan selain dia sebagai pimpinan min duni aulia? Kita untuk mengucapkan pada para ya saudara-saudara kita, rekan-rekan kita tadi, betul. Ini kan amar ma'ruf nahi mungkar juga. Katakanlah bahwa Allah itu hanya Allah, bahwa Tuhan itu hanya Rabb, sama Allah hanya Allah. Walillah. Apakah min dunihi aulia? Apakah pantas ada Tuhan selain Dia? Layang likun aliyah fusim nama, bahwa Tuhan-Tuhan yang kamu berikan atau kamu jadikan itu tidak ada manfaatnya, tidak ada mudaratnya wala darra, tidak bisa membuat kamu celaka. Qul yastawil a'ma wal basir. Katakanlah lagi untuk mengatakan pada mereka, apakah sama orang yang buta dan orang yang bisa melihat? Tentunya tidak sama. Dan ini adalah yang membedakan antara yang hak dan batil. Tidak bisa membedakan yang hak dan batil, itu adalah buta. Tidak sama. Apakah sama yang duluman yang dolim dengan yang nur? Duluman itu sesuatu yang jamak ya. Duluman itu kan jamak. Kedoliman karena tidak bisa menempatkan. Dolim itu kan artinya yang sering saya sampaikan bahwa tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita ada diberi Allah 3 dimensi, alat, ya sama absor wa idah, ya 1678 kan. Kalau tidak bisa dipakai 1678 itu kan dolim. Akhirnya Allah memasukkan mereka dari golongan bangsa jin dan manusia ke neraka 107-109. Ini kan hal yastawil dhulumat wan nur. Am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi.
Apakah mereka ingin menjadikan Allah itu sekutu selain Dia, selain Allah? Ya. Jadikan Allah itu serikat selain Allah yang bisa menciptakan seperti ciptaannya. Intinya gini, kalau ada yang membantah Allah atau ateis ya, sewu ya. Saya bicara orang-orang ateis yang tidak percaya Allah sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan, atau yang mungkin berlaku juga dengan hukum Trinitas teologinya. Ya sudah, kalau misalkan yang Trinitas itu bisa membuat apa yang dibuat oleh Allah di alam semesta ini, udah buat semut yang paling kecil aja, buat apa, lalat, buat nyamuk yang terkecil aja. Ya, ini ada orang sekarang ya teknologi yang mau mengalahkan, menandingi ciptaan Allah, misalkan buat matahari buatan. Ya silakan, tidak apa-apa kalau itu. Tapi kalau bisa menandingi pembuat matahari, siapa? Siapa? Suraka, ya, tandingan-tandingan Allah, serikat selain Allah, ya, yang bisa membuat alam semesta raya ini. Semuanya, semua manusia suruh buat. Amjalu ini kan ayatnya kan tantangan, sindiran Allah. Amjalu lillahi syuraka. Wes urunan semua manusia buat yang semuanya bisa membuat ciptaan Allah. Tidak ada yang bisa. Ini kan ayatnya seperti amjalu lillahi syuraka khalaqu khalqihi fatasyabbahal khalqu alaihi, yang mirip al khalqu alaihi, seperti ciptaan Allah. Katakanlah lagi, ini kan kul katakanlah, hanya Allah lah khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahar. Katakanlah bahwa Allah hanya satu-satunya pencipta, khaliq kulli syai', khaliqu kulli syai'. Ya, khaliqu, katakan Allah adalah pencipta setiap sesuatu. Wahwal wahid, dan jelas satu-satunya. Al-Qahar, Al-Qahar itu yang maha penyombong, maha kuasa. Yang bisa sombong itu hanya Allah. Manusia tidak bisa apa-apa. Disinilah makanya ayat-ayat ini itu semuanya itu untuk menyadarkan kita, Pak. Mungkin di kajian yang lain mungkin tidak ada seperti ini untuk disadarkan, untuk berpikir alam semesta raya, itu tidak ada, jarang sekali, Pak. Kajian-kajian yang bicara dengan alam semesta raya, diajak berpikir untuk bagaimana melihat, bagaimana misalkan waktu subuh itu bagaimana, astronomi lah, bagaimana kita bisa menghitung waktu-waktu, bagaimana waktunya sholat, apakah ada? Cuma di kajian kita ini. Karena kita untuk berpikir untuk alam semesta raya ini. Kemudian kita dijunctionkan atau dijungtokan itu surat 13-16 mari kita buka surat Az-Zumar surat 39 ayat 3. 39 garis miring 3. Az-Zumar. Ayatnya agak panjang nih. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala lillahil dinul khalis. Ala lillahid dinul khalis.
walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Yang artinya kurang lebih demikian. Ala, ketahuilah punya Allah lillah, punya Allah din yang khalis. Yang khalis itu bukan ikhlas ya, maaf ya. Khalis, saya itu dulu sering di pondok itu buat khulasoh, Pak. Khulasoh itu artinya ringkasan. Kalau bahasa Inggrisnya itu summary. Jadi inti. Khalis itu fokus, inti sari. Jadi apa? Tim yang fokus hanya untuk Allah, Pak. Bukan untuk yang lain-lain. Jenengan kesini itu untuk apa? Khalis. Ikhlas itu, yowes. Orang mikir mau bukan untuk pengennya cari macam-macam nyata yang lain-lain. Bukan cari untuk nyata, untuk cari duniawi, enggak. Untuk diri jenengan sendiri, khalis, dinul khalis hanya mengkhususkan ibadahnya itu hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Mencari ria enggak, mencari duniawi enggak. Itulah maksudnya. Ala lillahi dinul khalis, itu maksudnya. Waladzi takhadu min dunihi. Nah, dan mereka orang-orang yang ittakhadu, yang membuat, mengadakan. Ittakhadha itu kan yang tidak ada jadi tidak ada. Ya, yang tidak ada jadi ada. Ittakhadu min dunihi auliya. Siapa yang membuat, mengadakan selain Allah itu auliya, pelindung, pemimpin. Ya, wali kan gitu, pelindung, pemimpin, yang maha mengatur, mana buduhu, ya, mana buduh, tidaklah kami menyembahnya. Mereka tidaklah kami menyembahnya, illa yuqarribuna, untuk mengabdinya, kecuali untuk mendekatkan diri. Ya, jadi mereka orang-orang yang musyrik itu ya, mengadakan serikat-serikat ya, Tuhan-Tuhan selain Allah itu sebagai tidak menyembahnya, hanya untuk mendekatkan diri, taqarrub. Jadi gini loh, saya itu menyembah Allah, tapi saya menyembah selain dia. Lah yang disembah selain Allah itu apa? Untuk cara wasilah atau untuk jalan mendekatkan diri. Sama aja, Pak. Paham enggak, Pak? Ini menyembah Allah, tapi juga menyembah selain Allah. Ini caranya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya sama aja, Pak. Paham? Saya ini kan ditanya, siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Saya percaya Allah, ini semuanya ciptaan Allah. Lah kenapa kamu kok mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Lah ini caranya kami untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini salah. Nah, ini ilali yuqarribuna ilallah wa zulfa innallaha yahkum bainahum bima hum fihi yakhtalifun. Akhirnya banyak perselisihan, Pak. Dan Allah nanti yang akan menghukum. Ini loh, kamu yang salah dulu, ini yang kamu yang benar. Tapi setelah Pak, di akhirat, Pak, karena sudah hayamul akhir. Nah, ini yang istilahnya dinul khalis itu seperti itu. Ini kalau udah dipahamkan di kajian kita atau di kajian-kajian susah, Pak.
Ini bab tauhid. Ini kita cuma bicara tentang arti Rob saja, yang melingkupi dengan Rabbul Arsyil Adzim, Rabbus Samawati wal Ardh. Memang untuk berpikir bahwa kita ini berpikir secara luas, secara universal. Kemudian di surat yang lain kita bicara tentang Rabbus Samawati wal Ardh, yaitu surat 1965. Nah, tadi kan Rabbul Arsyil Adzim, ini Rabbus Samawati wal Ardh ya. Kemudian surat Maryam surat 1965. Ayatnya pendek. Banyak sih Pak contoh-contohnya. Rabbus Samawati wal Ardh kan sering kita dengar ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbus samawati, Rabb Tuhan yang memelihara, maha mengatur samawat wal ardh. Ya, jadi Rabb itu maha mengatur. Kalau tidak diatur ya tabrakan semuanya Pak. Planet-planet itu bertabrakan. Rabbus samawati wa ma bainahuma, dan apa-apa yang di antara kedua itu tentunya planet-planet. Ada meteor, ada komet. Nah kalau misalkan cuma samawat diartikan langit-langit, langit-langit gimana? Hanya sebatas itu, hanya planet bumi Pak. Hanya di atmosfer. Makanya ya kita berpikirnya hanya Tuhan, hanya di planet ini. Manusia tidak akan bisa hidup di planet yang lain. Lalu apa Allah untuk menciptakan semesta raya ini kosong? Kita harus berpikir logis, berpikir sangat universal. Kayaknya Al-Quran itu bisa ditempatkan di mana saja kalau berpegangan dengan Al-Quran. Tapi kalau berpegangan selain Al-Quran ditempatkan di planet manapun tidak selalu perselisihan, karena Tuhannya beda. Banyak aturannya sama, banyak Pak. Tapi kalau pakai Al-Quran tentunya ya sama, tentunya aturannya dari sejak dahulu hingga akan datang sama. Nah, perintahnya Allah fa'budhu wastabir, maka sembahlah dia dan tabah. Tabah itu tabah dengan kehidupan dunia ini ya. Melaksanakan Al-Quran itu, hukum Al-Quran itu sangat luar biasa Pak, sangat susah Pak, berat ya. Wastabir ibadah untuk menghamba hanya kepada Allah itu sangat berat Pak. Benar. Wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu mengetahui baginya yang senama? Samiyun itu kan nama ya. Apakah ada yang sebanding dengan Allah? Itu kan tantangan Allah. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu mengetahui baginya yang senama? Sama bandingannya dengan Allah yang patut kamu sembah. Itu kan tantangan Allah. Ini kita diajak berpikir, Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma. Maka sembahnya Allah hanya satu-satunya disembah, dan kamu harus sabar di dunia ini untuk menyembah hanya kepada Allah. Karena ayatnya pendek tapi sangat mendalam. Kalau kita bicara Rabbus samawati wal ardh, Rabbul Arsyil Adzim, yang maha besar, luar biasa, jagat raya yang luar biasa, sampai tidak ada manusia saat sepanjang akan datang itu tidak akan bisa menyampai. Hanya di fiksi-fiksi, film fiksi saja tidak akan bisa mencapai, menjelajahi semua galaksi, itu tidak akan bisa Pak. Hanya di film fiksi mereka membuatnya.
Untuk mencapai di planet Mars itu ya, ini kabar atau rencana sih orang terkaya sedunia, si Elon Musk itu kan rencana tahun 2030 mau ke planet Mars dan membuat negara di planet Mars. Lah kita masih berkumpul dengan politik, maaf ya saya, dengan virus, aduh. Nah, mereka itu sudah berpikir ke arah sana. Ya, ini Al-Qur'annya ada juga, Pak. Bahwa mereka orang-orang yang diberi kelebihan dari golongan kaum Yahudi, ya. Nah, itu kan ayatnya ada, nanti kita bahas. Yang sering saya sampaikan itu mereka diberi kelebihan Allah untuk berpikir logis, berpikir rasional, tidak mau diadu domba, tidak mau dibohongi. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Kemudian kita bicara tentang Rabbul Arsyil Adzim. Kita buka lagi surat 21 Al-Anbiya 22. Al-Anbiya sudah sambut, saya bacakan nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Ya, 2122. Kalau sekiranya ada Tuhan-Tuhan selain Allah, laukan fihima itu himanya itu kembali pada ayat sebelumnya. Nah, kita baca ini dulu aja. Kalau sekiranya ada Tuhan selain Allah pada keduanya, yaitu samawat dan ard, ya maksudnya keduanya itu maksudnya samawat ard, ya. Jadi yang mengatur alam semesta raya ini dan di dalamnya seperti komet, meteoris, ya itu ada Tuhan selain Allah, ya, rusak Pak, binasa Pak, lapasa data, keduanya semua itu akan rusak Pak. Itu kan dia berpikir kalau Tuhan banyak. Makanya apa subhanallah, maha suci Allah, Rabbul Arsy, yang maha mengatur alam semesta raya. Iya sifun, apa yang seperti tentang apa mereka sifatkan. Tuhan punya anak, ya, terus makanya karena dulu gini loh Pak, dalam sifat-sifat Allah itu digambarkan seperti dewa dewi. Ada dewa matahari, ya, ada dewa api, dewa apa lagi, bumi, laut, dan seterusnya. Akhirnya ya akhirnya seperti ini mitologi yang berkembang itu, pengertian malaikat itu diadopsi dari dewa-dewa seperti itu, digambarkan seperti manusia. Sebenarnya 2122 ini kita bacanya itu dari ayat sebelumnya ya. Ya, ayat 21 sampai 23 lah. Nah, ini bisa dibahas tentang alam semesta raya ini. Yang bahwa di 21 apakah mereka dengan Tuhan-Tuhan dari bumi yang mereka banggakan? Kan Tuhan-Tuhan dari bumi
Ya, membuat patung-patung dari bumi, digambarkan seperti manusia. Ya, mereka bangun, mereka ciptakan patung atau piramid seperti gitu ya, maaf ya, bangunan-bangunan candi seperti gitu. Nah, di surat 21, 22 terus kemudian 23-nya, dia Allah tidak akan menanyai tentang yang dia lakukan terhadap hambanya. Maksudnya kan, ya terserah Allah. Allah tidak akan mungkin ditanyai tentang apa yang Allah lakukan kepada manusia, kepada makhluknya. Malah mereka nanti di akhirat akan ditanyakan tentang pertanggungjawabannya di dunia ini. Maksudnya seperti itu. Ya, ini yang hati-hati kita ini hanya sebatas kita bicara itu sebatas mindset ya. Kita kajian di sini itu, mohon maaf ya Bapak Ibu, itu merubah mindset, cara berpikir, pola pikir, cara mandang, kesadaran kolbu ditumbuhkan, dia berpikiran luas, universal. Karena ayat Al-Quran itu bersifat luar biasa ciptaan Allah. Karena para nabi semuanya diajarkan untuk begitu. Siapa yang ciptakan alam semesta raya ini? Seperti jawabannya seperti itu. Apa? Pertanyaannya para rasul seperti itu. Mari kita buka surat sama dengan surat 21, tapi kita buka surat 56, ayat 56. 56 ya. Ini pelan-pelan, pokoknya berhubungan dengan roh sama wal ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala barrabbukum rabbus samawati wal ard alladzi fatarahunna wa ana 'ala dzalikum minasyahidin. Ini Kola yang bicara itu domirnya kepada Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim berkata, bahkan Kola berrobukum itu bukan. Ya. Bahkan Tuhanmu adalah Tuhannya samawat wal ard. Alladzi fatara. Nah, istilah fatara ini ada istilah fatoro, itu bukan fitrah Pak. Fatoro itu bukan fitrah tapi menyusun. Bukan fitrah. Mari kita Idul Fitri, maaf ya kita biasanya balik kepada fitrah kita. Ya kalau kita bahasanya kan ya seperti halnya kita kepada susunan yang semula lah gitu ya. Bukan fitrah itu hati, bukan. Fitrah itu susunan. Alladzi fatarahunna. Jadi hunna domirnya kepada Rabbus samawat wal ard. Wa ana 'ala dzalikum minasyahidin. Dan aku atas demikian itu sebagai penyaksi atau pemberi bukti. Pemberi bukti itu gini loh, pemberi ilmu. Jadi para nabi itu dikasih ilmu. Bahkan seperti Nabi Muhammad itu di-Isra' Mi'rajkan untuk diberi ilmu. Nabi Adam diisrokan, diturunkan ke bumi, itu diberi ilmu, dibukakan. Oh ya Allah, ternyata kuasa Allah luar biasa. Dan memang belum ada teknologi untuk astronomi. Hanya yakin betul-betul bahwa Allah lah yang maha kuasa. Bukan hakul yakin dan ainul yakin, betul-betul yakin. Karena dibukakan ilmunya. Nah, untuk baca surat 2156 ini saya sering kembali lagi kita itu bacanya mulai dari surat dari ayat sebelumnya Pak. Mari kita baca surat
dari surat 2151 sampai 56. Kita bicara ayat itu kita biar ketemu bahasanya. Sudah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qabl wa kunna bihi alim. Dan sungguh kami berikan pada Ibrahim rusydun. Nah, rusydun itu ya sadar, Pak. Hidayah lah, sadar, dapat ya, bukan sadar, kesadaran, hampir sama dengan ketakwaan. Jadi benar-benar sadar, karena Ibrahim juga diberikan Allah ilmu. Para nabi kan dikasih ilmu. Kalau kata ayatnya Ibrahim rusydahu min qabl. Min qabl itu sebelum kita atau sebelum para nabi sebelumnya, ya. Kan Ibrahim itu kan bapaknya para nabi. Min qabl. Wa kunna bihi alimin, dan kami dengannya saat itu mengetahuinya. Kemudian ayat selanjutnya, idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha aqibun. 2152-nya. Ketika berkata Ibrahim untuk bapaknya, ini kan cerita, ini kan Al-Quran semuanya bercerita tentang pembicaraan antara anak dengan bapaknya dan kaumnya, ya. Itu kalau liabihi wa qaumi mahadi tamasil. Untuk apa ini boneka-boneka? Untuk apa ini patung-patung ini? Allati antum laha akifun. Yang kamu itu akifun itu iktikaf, ya. Kata-kata iktikaf, ya. Iktikaf itu apa? Mengabdi, beribadah. Untuk apa ini kamu menyembah tamasil? Tamsil dari kata mathala, mithlun itu permisalan. Ya, tamasil itu dari kata mimta'lan, itu ada permisalan. Jadi membuat permisalan seperti Allah. Maksud ya? Tamasil itu kan tamasil, ya, dari mithlun, misal, permisalan, ya, boneka patung-patung gitu. Nah, akifun itu karena akifun, iktikaf, akafa. Ya, iktikaf, jadi kalau iktikaf gimana? Ya, seperti itu, beribadat. Nah, terus kemudian surat 2156-nya, 53. Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Mereka menjawab, ya, wajadna, mendapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami menyembah padanya. Jadi ini membuat permisalan-misalan itu bisa berbentuk juga bukan hanya patung-patung, tapi kalau zaman sekarang juga Tuhan-Tuhan apa? Tokoh-tokoh, maaf ya. Ya, ini adat sudah kayak gini gimana? Tradisinya seperti gini yang kami dapatkan. Itu kan hampir sama 2153 itu, ya. Ingat ayat 270. Kita kilam tabai nama, baik kilam tapi umma selalaya. Kalau bal nabi ma alfena alaya abana walaupun balahum. Ya, ini surat 270 bisa dibuka itu. Ya, ayatnya ada di situ.
Ya kami hanya menerima apa-apa yang telah terima dari bapak-bapak orang tua kami kayak gini, gimana? Kalau saya meninggalkan berarti kan saya meninggalkan adat istiadat orang tua kami, yang namanya kami. Oh, sudah terbiasa ada menyembah tamasil. Ayat selanjutnya 2154 ya. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Ibrahim berkata, sungguhnya kamu dan bapak-bapakmu, nenek moyang kamu itu sebetulnya sesat. Sesatnya nyata, mubin. Jelas nyata-nyata sesat. Berarti para nabi itu semuanya itu mendobrak. Ya, semuanya mendobrak, melawan arus, terutama tradisi yang syirik. Nah, harusnya kita juga mengikuti para nabi seperti itu, mendobrak. Kita jalannya tidak mengikuti banyakan orang. Orang urusan ini sih bener, ngono. Diolok-olok orang urusan, dibully orang urusan. Lo bener. Saya sudah ngomong seperti gini itu kan karena ikuti para nabi. Kita berjalan yang tidak mainstream. Walaupun dibully, walaupun digoblok-gobloke. Loh, saya bener loh Pak. Saya di grup WA di Marhalah ya. Saya tuh punya grup alumni Pondok Gontor satu teman. Ini sering dibully saya. Mungkin seperti Pak apa ya? Ini Pak Samadja enggak ada. Ya, sering curhat sama saya. Terus kemudian Solehah itu juga di grupnya. Enggak apa-apa. Demi kebenaran itu kita wajib. Ini yang hak, yang benar. Di grup keluarga. Ya memang gimana? Keadaannya demikian. Masyarakat itu cara berpikirnya itu ya masih ikuti tradisi. Tradisi itu sangat susah Pak untuk merubahnya itu karena ya sudah mengakar. Seakan-akan kalau kita mendobrak tradisi itu tradisi nenek moyang kita itu sama juga kita itu tidak patuh dengan orang tua. Nah, kemudian surat 2155 yang terakhir, ini kan surat 2156 ya. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal lahin. Mereka berkata, apakah engkau datang dengan hak yang logis? Loh, sampai mereka itu, loh, kita mau benar tapi hak logis. Lah yang mana yang benar? Kita mengatakan qul haqqo ya, al haqqu bi rabbika fala takunanna minal surat 360 2147. Ya, terus mereka malah tanya, loh kok malah ngajar-ngajarnya hak. Ini ayat yang gini. Qalu ajitana bil haqq. Apakah Anda wahai Ibrahim mendatangkan aku yang hak, yang benar, logis? Mereka juga punya hak, kita juga punya hak, tapi dari Allah. Mereka mengambil hak bagi mereka karena tradisi. Dan bagi Ibrahim diolok-olok. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal lahin. Apakah kamu itu main-main? Juguyon loh, bener-bener ada. Nah ini ayat-ayat per ayat itu kan kalau kita ada buka satu persatu dari cerita-cerita ini kan cerita ya. Saya membukakan cerita ini kan dari memang semuanya Al-Quran itu amba'ul ghaib. Amba'ul ghaib itu adalah sesuatu yang kan kita semuanya itu adalah cerita-cerita yang tidak bersama langsung melihat. Nah, seperti halnya di surat 12 ya. Kemudian surat Al-Imran 344 tentang kelahiran Nabi Zakaria, Nabi Isa. 3/44 itu kan dalika min ambil ghaibi muhilaika. Ini kan dari Al-Quran itulah amba'ul ghaib
Ghaib itu artinya tidak hadir, tidak secara lihat langsung, melihat, mendengar langsung gitu. Ambal ghaib seperti itu. Ya, seperti berita-berita di informasi itu kan kita tidak melihat langsung. Nah, kalau Al-Quran itu kan wahyu langsung. Jadi kita wajib untuk mempercayainya.